Halo, gimana Mas Andit? Halo Mama, kita podcastnya nggak pagi nih. Iya, ini sudah siang, sekitar jam Mau 1 jam siang, mau jam 2. Kita menyesuaikan dengan keseruan hari ini. Iya, Nah, kita mau ngobrol apa nih, Ma? pinginnya sih bahas tentang journaling gitu. Journaling. Jadi, journaling itu apa sih dan apa sih manfaatnya di keluarga kita gitu. Journaling ini kan sebetulnya proses mencatat ya. Dia tuh mencatat apa yang mau kita catat. Jadi journaling itu sebetulnya menuliskan apa yang menjadi kebutuhan kita di dalam keseharian, baik yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Iya, betul. Jadi itu sebetulnya pencatatan. Ya, jadi dia tuh sebenarnya alat bantu. Ya, alat bantu untuk membuat kita tuh setiap harinya tuh lebih terbiasa untuk menuliskan gitu dan tahu apa yang kita akan lakukan hari esok, atau kita mungkin pingin bikin atau menuangkan apa yang ada di kepala kita gitu. Misal kayak aku itu kan gampang lupa gitu ya mungkin karena memang tidak ngantor atau apa, bekerjanya dari rumah gitu. Jadi kalau kayaknya nggak ku tulis itu kadang suka ngeblank gitu. Ya. Jadi kira-kira sudah berapa lama Mama menjalani journaling ini? Jurnal Sudah berapa lama kenal journaling? Journalingnya sendiri ya. Kalau dulu kan sebenarnya lebih ke diary, lebih ke nulis-nulis biasa sebenarnya ya. Tapi semenjak 2 tahun ini menemukan yang namanya bullet journal itu, dan ternyata cocok gitu. Jadi bullet journal itu lebih kayak apa ya, dia tuh ya metode ya, bisa dibilang metode gitu. Cara menjurnal tapi lebih efektif gitu deh. Ya kan tiap orang punya cara menjurnalnya masing-masing kan. Kalau aku kan memang, kalau Mama lihat kan sudah beberapa, mungkin sejak 10 tahun yang lalu juga sudah mulai membuat pencatatan. Iya benar. Mas Andit itu dulu dari awal kenal Mas Andit itu memang sangat sangat rapi. Menjurnal itu sangat, waduh, tulisannya rapi, terus tiap hari itu rajin nulis gitu. Rapi dan gak ada gambarnya. Dan gak ada gambar, tapi aku tuh terinspirasi dulu menulis itu sama Mas Andit, karena Mas Andit itu paling ya semua hal apa dicatat, terus yang nggak hanya urusan keuangan atau apa ya, tapi yang sehari-hari. Itu belum punya keluarga tuh, maksudnya belum punya anak, belum itu tuh memang sudah rajin mencatat gitu. Ya memang nggak bisa dipungkiri sih, kalau aku ingat-ingat lagi memang sejak SMP, SMA itu memang sudah senang mencatat apa yang menjadi keseharian. Misalkan dulu aku punya catatan berapa judul game yang pernah aku tamatkan. Itu aku sampai nyatet gitu, karena aku merasa ketika lagi main, wah nih seru nih kalau aku punya catatannya nih. Akhirnya aku mencatat gitu, sampai ada sekian ratus judul game yang berhasil ditamatkan. Itu aku percaya itu. Nulis. Karena Mas Andit itu SMA aja tuh rajin nyatet kan, dan aku suka baca-baca tuh. Tuh terbaca deh. Terbaca, dan ya nggak apa-apa, maksudnya itu sebuah hal yang nggak ada rahasia. Kalaupun ada rahasia juga bukan. Itu kan sudah masa lalu. Dan sebenarnya itu kan sesuatu yang ketika kita baca kembali itu menjadi sebuah kenangan yang nggak akan sebuah terlewat catatan gitu. Perjalanan, sebuah dokumentasi, sebuah hal yang mungkin dulu kayaknya biasa-biasa aja mau dijalanin, tapi ketika sudah lewat sekian puluh tahun berlalu terus terbaca lagi, ya kok aku bisa punya pikiran begitu ya, kok tulisanku dulu begini ya, gitu. Kita kan juga jadi melihat ya perkembangan gimana cara kita berpikir sebenarnya. Ya kan belum tentu, maksudnya ya pikiran kan terus berkembang gitu kan. Jadi kita juga jadi bisa mengamati cara kita berpikir dulu sama sekarang kan pasti jauh berbeda. Gitu. Sehingga ketika melihat anak-anak kita berproses, ya wajar lah kita dulu juga berproses. Karena kalau misalnya menurutku sih kalau tidak tercatat itu membuat kita nggak bisa mengukur sebetulnya. Betul.
apa sih yang sudah kita lakukan, pencapaian apa. Terus ya aku karena menyadari otak kita ini terbatas banget daya ingatnya, sehingga butuh alat bantu memang untuk kemudian kemarin ada kegiatan apa ya, kemarin ngapain ya. Nah itu menjadi salah satu manfaat dari jurnal itu sendiri. Dan sebenarnya kalau buat aku pribadi, dan ini juga terkait dengan perjalanan homeschooling kita, karena kita kan mendidik anak-anak kita menjadi kepala sekolah, kita menjadi fasilitator buat anak-anak, maka nggak ada tuh yang nyediain rapotnya buat anak-anak, nggak ada yang memberikan, katakanlah anak kita udah ngapain aja tuh, nggak ada yang mencatat itu selain diri kita sendiri. Nah, dengan membuat catatan ini kita jadi bisa refleksi. Kadang-kadang suka hari ini 1 tahun yang lalu ada berita apa ya gitu. Nah kita kadang-kadang suka bisa balik-balik lagi, oh iya ternyata setahun yang lalu ada catatan seperti ini, oh ternyata Oji dulu begini, Yanti di level yang ini dan segala macam. Oh ternyata sekarang mereka sudah mengalami perkembangan. Karena kalau nggak dicatat kan kayaknya anaknya udah gede aja dan sih gitu. Kayaknya kita juga menjalani hari itu kayak biasa aja, atau bahkan padahal hari ini tuh kita sudah menjalani kayaknya dari pagi tuh kita merasa sibuk gitu. Tapi setelah lihat kita sibuknya apa sih gitu, ternyata kita sibuk dan produktif itu berbeda. Kan ternyata gitu. Sibuk aja tuh ya sibuk gitu, tapi apakah kita produktif kan belum tentu gitu. Jadi itu juga jadi bisa setiap harinya tuh kayak lebih terarah gitu kan. Dan sebetulnya sih kalau menurutku yang paling membantu akhir-akhir ini ya, kalau dulu kan aku memang jurnalingnya lebih mencatat ngapain aja seharian. Akhir-akhir ini memang akhirnya jurnalku itu lebih fokus kepada apa yang kita syukuri pada hari jurnal itu. Syukur ya. Jadi isinya sebenarnya jurnal syukur dan biasanya ada 2, betul. Jurnal syukur dan apa yang mau kita lakukan besok. Sama mungkin kita punya habit tracker yang kita pengen jadiin kebiasaan di dalam baru hari-hari itu kita. Dilengkapi. Itu kita lengkapi. Habit tracker tuh mungkin sesuatu yang tidak mudah gitu ya. Ya kalau sebenarnya kayak masak gitu, kayak aku ya nggak perlu jadi habit tiap hari masak gitu. Atau olahraga itu menurutku perlu sih untuk dibuat tracker ya, karena kita belum menjadikan itu, belum jadi sebuah kebiasaan. Itu masih menjadi sebuah hal yang perlu kita niatkan bener. Makanya harus di tracker. Air minum itu jadi tracker, perlu di tracker juga. Terus bahkan tidur aja aku tuh bikin tracker, karena kan ini teman-teman kadang kita kan mungkin bisa ngelihat di dalam 1 bulan ini kita kenapa ya kesehatan kita menurun, atau misal kita kok kayak kurang sehat atau apa gitu, moodnya kurang bagus nggak gitu. Enak terus. Tapi ternyata tidur ini memang sangat berpengaruh ya, maksudnya ternyata kita selama sebulan ini memang banyak begadangnya gitu, pantas aja ternyata kita kurang sehat atau tidurnya malam, bangunnya gitu. Pagi, atau mungkin tidurnya malam bangunnya siang. Kita jadi belajar ternyata tidur tepat waktu jauh lebih baik. Jadi ibaratnya kita mendingan bangun lebih awal, tidur lebih awal daripada tidurnya larut, bangunnya siang walaupun sama-sama dapat 6 jam misalnya. Nah itu tapi jadi beda gitu. Ya gitu. Nah dari situ kan bisa dilacak, bisa di track kita itu sudah sampai mana. Nah dalam homeschooling sendiri kita juga berupaya memperkenalkan journaling ini juga ke anak-anak. Itu yang aku syukuri sih Mas. Maksudnya ketika kita homeschooling, aku bersyukur kita tuh berada di lingkungan yang memang ada teman-teman yang senang menjurnal, dan kita punya grup bareng, bisa berbagi ide, inspirasi, walaupun sebenarnya di YouTube, Instagram itu banyak gitu kan. Terus ya jurnal ya setiap orang mungkin bisa beda sih gitu, nggak semua orang juga merasa jurnal efektif atau cocok gitu. Tapi kalau buat aku sih sampai hari ini aku cocok banget, dan aku lihat Mas Andit juga ya emang dari dulu senang mencatat, dan sekarang mulai juga dengan konsep journaling ya. Terus ya udah, jadi pagi itu kita menjadikan menjurnal itu sebuah hal yang memang kita niatin. Betul. Gitu sih. Ya, nah itu
itu yang kemudian siapa tahu ada teman-teman yang sedang mencari sebuah metode atau alat bantu untuk membuat hari-harinya lebih mindful misalnya, hari-harinya lebih bisa dinikmati, bisa disyukuri. Itu apa yang bisa alat bantunya ya? Kalau boleh kita sarankan sih sebetulnya menjurnal, mencatatkan apa yang sudah kita alami dan kita syukuri pada hari ini, karena ternyata mensyukuri minimal ya 3 hal aja gitu. Sesederhana kita bersyukur masih bisa bernafas, bisa menghirup udara segar di pagi hari, bersyukur masih ada keluarga misalnya, kalau saat ini misalnya sedang sehat, ada virus gitu. Betul. Ya kita bersyukur tetap masih sehat sampai hari ini gitu. Bersyukur ada rezeki yang masih bisa kita cari walaupun mungkin tidak seleluasa sebelumnya, tapi kita masih bersyukur dalam keadaan pandemi ini kita masih bersama keluarga. Bersyukur apa yang bisa kita makan hari ini, bersyukur masih bisa minum. Itu kan hal-hal yang mungkin ya hari-hari kita melakukan itu, tapi bayangkan kalau kemudian ada sebuah kondisi atau misalnya kita sakit deh, amit-amit, tapi kalau kemudian kita lagi sakit, nafas kita terbatas misalnya, itu kan nafas itu menjadi hal yang sangat dicari gitu. Betul. Sangat mahal sekali ternyata untuk bisa nafas. Satu tarikan nafas itu sangat menjadi sangat berharga ketika kita suatu hari katakanlah kehilangan itu. Nah, mumpung masih dikasih, yuk kita bersyukur gitu. Nah, salah satunya dengan cara si journaling ini. Betul. Termasuk dalam proses homeschoolingnya Uci dan Yanti, mereka akan kita dorong atau biasakan untuk menulis misalnya, menuangkan di blognya. Terus kadang-kadang ini kita kan lagi mencoba melengkapi kebiasaan kita kan. Kita kadang sudah biasa sebelum tidur itu ada ngobrol, ada doa bersama. Nah sambil doa kita coba bikin to-do list besok. Besok kita mau ngapain rencananya nih. Ya kelihatannya kan ya hari-harinya sudah terpola. Nah tapi kadang-kadang ya ketika sudah, kalau nggak dituliskan kita nggak ketahuan sebetulnya bahwa sebenarnya udah banyak hal loh yang kita sudah lakukan. Antara kita sudah banyak hal yang kita lakukan atau kadang kita apalagi ya gitu, kok kayaknya udah selesai aja gitu, kayaknya yang kita lakukan ini kayak itu lagi itu bosen atau apa gitu. Tapi ternyata ketika kita tulis itu membuat kita lebih bersemangat, terus lebih kita bersyukur, lebih pingin mencari tahu lagi apalagi yang kita bisa lakukan, lebih bersyukur gitu. Kelihatannya kita kayak seperti bosan, tapi sebenarnya kalau dipikirin lagi ya ini hal-hal yang luar biasa gitu. Yang kita jalani sama anak-anak. Jadi proses journaling ini adalah proses yang bagi kita ya, bagi keluarga kita ini adalah sesuatu yang sangat membantu di dalam menjalani keseharian. Siapa tahu teman-teman sedang membutuhkan sebuah alat bantu, bisa dimulai dengan melakukan journaling. Ya, dan jurnal itu nggak hanya ibu-ibu loh. Ini buktinya suamiku sangat rajin menjurnal dan tulisannya sangat rapi. Dari dulu aku ngefans banget sama tulisannya. Nah, sebetulnya kan supaya bisa dibaca lagi. Oh iya. Kalau kita nulisnya jelek, bacanya lagi juga males gitu. Padahal itu kadang-kadang ada catatan-catatan yang penting. Bahkan kemudian sekarang jurnalku nambah. Misalnya ada termasuk jurnal finansial misalnya, pemasukan berapa, pengeluaran berapa, kita mau nyimpen berapa, nabung berapa, sedekah berapa, itu jadi sudah ada catatannya. Dan itu mau ke pasar aja belanja juga ada bukunya sendiri. Jadi gitu. ternyata mencatat itu memudahkan proses untuk mengukur sebenarnya, dan itu jadi alat komunikasi sih. Alat komunikasi antara kita misalnya sebagai pasangan, alat komunikasi keluar dalam artian ada yang bertanya mengenai perkembangan anak kita, kapan ya itu ya. Nah kita bisa ingat gitu. Kita mungkin tidak ingat, tapi jurnal kita tidak lupa. Maksudnya ingat tuh lebih karena mengintip jurnal lagi gitu. Jadi kayak perkembangan Oji bulan apa ngapain, Yanti bulan apa dia perkembangannya apa, itu kita bisa mencatat gitu. Dan bersyukur sih nemu metode ini yang simple gitu tapi bagus gitu, cocok gitu untuk keseharian kita gitu. Kadang-kadang apa yang kita tulisan itu kan kayak jadi jangkar, bahasa bulenya kan anchor gitu. Dia jadi jangkar ketika kita lihat, oh iya, padahal kita cuma nulisnya mungkin bersyukur bisa mengantar Oji renang misalnya.
atau bisa ngajar Oji lomba renang di Otista misalnya. Nah tapi katanya cuma segitu, tapi kemudian karena membaca itu kita langsung kayak filmnya kayak diputar lagi gitu. Oh iya, waktu itu Oji misalnya kan dia sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata tidak dapat juara, tapi dia jauh lebih baik hasil renangnya dari sebelumnya. Jadi misalnya, kelihatan perkembangannya gitu ya. Kelihatan, dan itu jadi seperti katakanlah suatu hari nih kita lagi, namanya manusia kan, kadang lagi semangat atau kadang-kadang semangatnya lagi turun dan sebagainya. Ternyata membuka jurnal lagi itu bisa menjadi salah satu cara meningkatkan semangat. Karena apa? Ternyata banyak banget loh hal baik yang sudah kita lakukan di dalam keseharian. Pernah nggak Mas Andit merasa kayak jenuh menjurnal atau terlewat gitu? Itu kan jenuh sih enggak, terlewat sering. Kalau apa maksudnya bosan jurnal tuh sama sekali tidak. Karena mungkin karena tahu manfaatnya ya. Lebih karena menunda sebetulnya. Besok aja dia ngejurnalnya, atau besok paginya ada hal yang perlu dilakukan, akhirnya kelewat tuh ngejurnal 2-3 hari. Nah baru tuh kadang-kadang dirapel akhirnya. Betul. Apa ya waktu itu 3 hari yang lalu ya. Itu aja kita udah ingatannya jangka pendek aja kita udah. Nggak usah 3 hari, kemarin aja kita juga lupa kalau nggak ditulis tuh gitu coba. Karena kan juga kita hidup di era digital kan. Kita kan nggak mencari informasi aja disuguhi informasi gitu, dan itu kan pasti memenuhi benak kita. Ya sebenarnya di handphone ada aplikasi juga, itu banyak juga sih jurnal. Aku pernah tuh coba-coba download journaling tapi yang versi aplikasinya gitu. Tapi kayaknya aku tetap aja lebih balik lagi ke kan ada menulis sih gitu. Versi offline-nya kan, versi cetaknya. Atau ada yang aplikasi juga tuh yang untuk menulis jurnal syukur setiap hari itu gitu, juga pernah ada. nyoba gitu. Tapi ya tetap aja balik lagi ke buku. Dan akhirnya kita kan menemukan yang paling nyaman. Kayaknya aku merasa kayak lebih sambil kontemplasi gitu kan. Lebih ya senang aja sih, maksudnya kalau bangun lebih pagi terus sebelum olahraga tuh kita biasa menjurnal bareng gitu kan, jurnal bareng sambil minum kopi, ya udah kita nulis apa yang mau kita lakukan hari ini gitu. Tapi kalau sekarang kita mungkin lebih agak ngerubah lagi karena kita jurnalnya geser ke malam ya, karena anak-anak lagi kita biasakan juga untuk menulis to-do list untuk besoknya gitu. Dan mereka juga ngelihat hari ini tercapai nggak, kalau nggak tercapai kenapa, apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dievaluasi, apakah mau dilakukan besok atau bagaimana. Nah itu jadi alat ukur yang enak. Makanya jurnalnya ya kayak Ojianti itu ya simple aja sebenarnya, to-do list apa sih yang mau dilakukan, walaupun sebenarnya mereka udah punya jadwal gitu, tapi ini kan sambil membiasakan mereka menulis tangan juga kan. Terus ya malamnya tuh kayak kita punya refleksi lagi, kenapa hal itu nggak terlewat dikerjakan gitu, apa alasannya dan sebagainya, terus apa yang akan dilakukan besok supaya kemudian bisa targetnya bisa tercapai. Terutama sih kalau menurutku pas hari no gadget sih gitu. Kalau hari gadget sih mereka ya pasti sudah tek gitu. Kalau no gadget itu kan mereka perlu kayak menyusun besok akan melakukan apa yang mau mereka lakukan. Karena kalau di layar kan cepat waktu gitu kan. Tapi ketika hari no gadget, tidak layar sama sekali kan, ya itulah fungsinya dia menuliskan rencana besoknya gitu. Apakah dia mau masak sama mamahnya atau udah punya bikin project apa gitu, itu kan perlu ditulis. Iya, bersihin kandang hamster mungkin, atau mau main sepeda dan sebagainya. Itu menjadi sebuah hal yang menurut kita penting untuk bisa dituliskan, direncanakan, dibayangkan apa yang akan dilakukan, sehingga besok harapannya kita bisa menjalani hari dengan lebih lancar, lebih mindful, lebih bersyukur, dan tahu kenapa kita menjalani itu setiap harinya. Betul. Ya sesederhana aku misalnya menjemur baju, menyetrika atau apa gitu, itu kan perlu kutulis ketika ya itu udah ketunda-tunda gitu, itu kan perlu dijadwalkan kan gitu. Iya. Jadi ya itulah salah satu fungsi jurnal ya kalau buat aku gitu. Dan ya sampai saat ini sih cocok gitu. Sip. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi obrolan yang menginspirasi, setidaknya buat kita sih, karena ya podcast ini kan sebenarnya salah satu bentuk journaling.
tapi modelnya ngobrol. Modelnya suara. Kita menuangkan apa yang sedang kita jalani menjadi sebuah catatan perjalanan. Betul. Dan karena kita ngobrol kan kita jadi memikirkan kembali, merecall kembali apa ya yang terkait, misalnya hari ini kita temanya journaling, maka podcast ini menjadi metode journalingnya. Ada juga misalnya Mama lagi bikin konten-konten YouTube buat channel Keluarga Nandito, itu kan juga bagian dari journaling dalam bentuk video. Betul. Nah, apa yang bisa kita lakukan sehari-hari yang membuat kita jadi lebih bersyukur, lebih enak, ya journaling dalam bentuk tulisan, baik digital maupun tulisan analog gitu ya, tulisan langsung ke kertas, ya yang manapun sih. Intinya sih kalau aku misalnya jurnal itu ya memang kita harus letakkan di tempat terlihat sih. Itu tipsnya ya. Tips supaya maksudnya kemudian supaya kita tuh tetap bersemangat gitu. Kalau aku mungkin ya beli jurnal yang warna-warni, maksudnya yang mungkin beberapa bulan sebelumnya aku beli yang warna ungu, ya bulan ini aku kayak pengen kuning deh gitu. Ya aku sih ngeliatnya investasi gitu ya, karena aku merasa udah beli jurnal ya masa nggak dipakai. Kan ada orang yang beli nih mahal, dia nggak pakai, ya menurutku sayang gitu. Udah beli mahal ya dipakai gitu. Ya beda-beda sih cara orang berpikir gitu ya. Ya semoga obrolan ini bermanfaat. Terima kasih loh teman-teman sudah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sampai kita ketemu lagi di podcast Keluarga Nandito yang lainnya. Oke, bye-bye. Bye.